Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Selamat hari Minggu, mari kita ke rumah Tuhan untuk menimba kekuatan dan mendapat keselamatan dari Tuhan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau Anda meminjamkan uang kepada orang-orang, Anda akan mengalami 3 hal. Yang pertama, uangmu akan hilang. Yang kedua adalah relasimu dengan orang tersebut akan rusak, bahkan akan terjadi perselisihan. Yang ketiga, musuhmu bertambah 1 orang. Mengapa demikian? Karena kalau kita meminjamkan uang kepada orang lain, meskipun itu tanpa bunga, ketika kita membutuhkan uang tersebut, kita berusaha untuk menagih uang tersebut, tetapi seringkali tidaklah lancar, ada banyak polemik, ada banyak drama, ada banyak cerita. Jadi kadang-kadang kita akan mengalami 3 hal ini. Yang pertama, uang kita akan hilang. Yang kedua adalah relasi kita dengan orang tersebut akan rusak. Yang ketiga adalah musuh kita bertambah dengan 1 orang. Karena seringkali orang-orang yang dipinjamkan uangnya itu playing victim. Mereka bermain korban, seakan-akan mereka menjadi korban. Padahal waktu mereka datang untuk meminjam uang, mulutnya begitu manis, hatinya begitu rendah hati. Tetapi ketika ditagih uang hasil pinjaman, mereka galak seperti singa buas yang siap menerkam yang menagih uang tersebut. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam Injil ini, hari ini banyak ajaran Tuhan Yesus yang melawan ajaran dunia. Dan seringkali kalau kita perhatikan ajaran Tuhan Yesus, seakan-akan kita pengikut Kristus itu bodoh, dan seakan-akan kita kalah dengan dunia. Karena apa? Ada banyak ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang seakan-akan membuat kita itu tidak berdaya menghadapi kehidupan. Seakan-akan kita itu kalah dalam kehidupan. Seakan-akan kita itu cupu di dalam kehidupan. Tetapi ingat, meskipun ajaran Tuhan melawan ajaran dunia, seakan-akan kita rugi ketika kita menjalankan segala ajaran Tuhan Yesus. Tetapi ketika akhir zaman, ketika kita meninggal dunia, kita muncul sebagai pemenang. Karena apa? Ajaran Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita, dan kita pun menjadi pemenang pada akhir zaman. Kita menjadi pemenang ketika kita meninggal dunia. Dan apa yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Yesus Kristus itu akan menghantar kita pada kebahagiaan surgawi. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, apakah kita mampu melakukan ajaran Tuhan dengan kekuatan sendiri, dengan pikiran sendiri? Tidak bisa. Yang kita butuhkan adalah kekuatan ilahi, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengenal dan juga mengerti apa ajaran Tuhan, dan juga Roh Kudus yang memampukan kita mengubah hidup kita sehingga kita mampu untuk mengampuni, kita mendoakan, kita tidak lagi menagih, kita tidak lagi bermusuhan, dan kita tidak berselisih dengan orang lain yang mungkin menyakiti kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan itu semua. Pada saat kita dibaptis, pada saat kita krisma, pada saat kita menerima sakramen Ekaristi, kita diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk melakukan itu semua. Dengan akal budi, dengan tubuh kita, dengan jiwa kita, kita tidak akan mampu melakukan itu semua. Karena tubuh akan menuntut untuk mengikuti segala ajaran dunia. Kalau ada yang salah, kita balas. Ada yang meminjam uang, kita tambah bunga dan kita tagih. Tetapi karena Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk melakukan segala ajaran dunia, ajaran Tuhan, meskipun seakan-akan kita kalah di dalam dunia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mintalah Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus yang memampukan diri kita agar mengingat dan mengerti segala ajaran Tuhan, dan kita bisa melaksanakan ajaran Tuhan. Meskipun tidaklah sempurna, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan juga melihat usaha kita untuk melakukan segala ajaran Tuhan. Mintalah Roh Kudus setiap hari. Yesus katakan, mintalah Roh Kudus, pada saat itu akan dikaruniakan kepadamu. Mintalah Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan segala ajaran-ajaran Tuhan, dan itu juga bisa mengalahkan dunia. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.